wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih bisa berkumpul pada siang hari ini. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah sesi konseling kelompok, ya, menggunakan salah satu teori yang ada di bimbingan kita, yaitu teori Gestalt. Nah, jadi di dalam teori Gestalt tadi itu kan ada teknik-teknik tertentu. Nah, di situ kita akan menggunakan teori Gestalt dengan teknik role play atau bermain peran. Oke. Dan tema kita pada hari ini adalah komunikasi yang buruk dalam hubungan pertemanan. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kita mulai sesi konseling kelompok kita pada hari ini. Pertama-tama boleh atau masing-masing dari sampean ini silahkan diceritakan secara singkat saja tentang masalah komunikasi yang sering kalian alami selama ini, ya, nama-nama yang singkat saja. Oke, silahkan untuk Mbak Naila sama Mas Faruk bisa diceritakan masalahnya. Jadi gini Pak, saya sama bestie saya niku semakin jauh. Karena kalau saya lagi marah atau semakin diam, bestie saya mengabaikan saya. Oke, baik, silahkan untuk Mas Faruk. Kalau saya itu Kak, ngomongnya itu sering ceplos-ceplos dalam segala hal. Jadi kalau misal saya ngomong gitu ya sama teman saya, itu teman saya terkadang itu nganggapnya itu salah paham, jadi kayak tersinggung gitu dengan omongan saya. Padahal saya itu niatnya bercanda. Oh, tuh, ya ya. Oke, baik. Sekarang gilirannya Mbak Livia sama Mas Cahya. Monggo, bisa diceritakan masalahnya. Ya, jadi kalau saya sendiri, saya itu tipe orang yang suka memendam perasaan. Jadi di mana saya mau bicara yang sebenarnya saya rasakan itu malah jadi takut. Jadi kayak ada pemikiran di mana saya itu kalau saya bilang jujur, nanti malah kedepannya malah jadi konflik. Oke, baik. Sekarang silahkan untuk Mas Cahya bisa diceritakan. Baik, jadi kalau dari saya itu sering banget itu salah paham mengenai informasi dari teman saya. Jadi saya itu langsung nuduh dia tanpa ada bukti gitu loh Pak. Oke, jadi sampai sudah selesai ya untuk menceritakan masalah masing-masing. Dari sini kita bisa melihat bahwa masalah utama ada pada cara menyampaikan dan menerima pesan, ya, baik itu dalam komunikasi langsung maupun lewat chat, ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada sesi roleplay-nya, ya, atau bermain peran tadi. Silahkan untuk Mbak Naila dan Mas Faruk di sini akan memerankan situasi konflik persahabatan tadi atau pertemanan yang sudah disebutkan tadi. Dan untuk Mbak Livia sama Mas Cahya, silahkan untuk menjadi pengamat yang nanti akan memberikan masukan untuk sesi konseling kita. Oke, itu. Bisa kita mulai langsung ya. Beruk, saya kamu kok berubah, gak tahu ngobrol-ngobrol ambil apa, ambil arek nih, terus dia koncanya ta? Hah? Kamu kira apa sih marah-marah kepo? Apa lo akhir-akhir ini repot? Kok ngono kamu? Aku lo mek takon. Ya wes, gak ngono gak usah nyalain aku terus. Oke, baik, kita sudahi bermain peran. Kita refleksikan dulu apa hasil dari roleplay kita barusan. Nah, jadi menurut Mbak Livia sama Mas Cahya, apa yang kalian lihat
dari komunikasi Mas Faruk dengan Mbak Naila tadi. Oke, silakan Mbak Livia dulu. Dari yang saya lihat tadi, mereka ini sama-sama tidak bisa menjelaskan perasaan mereka. Oke. Dari sisi Mbak Nailanya langsung menyindir ke Mas Faruk, sedangkan Mas Faruknya langsung emosi dan tidak terkontrol. Oke, baik. Silakan untuk Mas Daya, gimana menurutnya? Jadi dari pandangan saya mengenai dua anak itu, ya itu mereka itu benar-benar tidak ada yang mau mendengarkan gitu. Jadi apa? Saling ngotot, tidak mau kalah gitu. Gini. Oke, baik. Sekarang kita akan ulangi adegan tadi, tapi dengan apa? Nada yang lebih apa ya? Lebih enak dengar lah, atau enggak komunikasi yang lebih sehat. Oke, silakan untuk Mbak Naila dengan Mas Faruk untuk memainkan perannya masing-masing. Saya gini Ro, aku iki ambek arek-arek iki bingung, kamu gak tahu ngobrol neh ambek awake dhewe, gak tahu gabung neh. Apa kamu gak gelem ta koncoan ambek awake dhewe neh? Iya naik sepurane yo, mulai akhir-akhir iki aku memang bener-bener repot. Tapi bukan berarti aku tuh gak belum koncoan mana ambil kalian. Ngono Ro. Aku iki pinginnya kamu iki jujur ambek awake dhewe, lek kamu iki bener-bener sibuk, ya jujur ngomong ambek awake dhewe, cek awake dhewe iki gak salah paham karo awakmu. Iya naik, aku bakalan lebih berusaha untuk terbuka lagi ambil kalian. Suwun yo naik, wis ngelingno aku. Baik, bagaimana perasaan kalian semua setelah melihat dua adegan tadi? Nah, baik, untuk Mas saya gimana? Kalau dari saya, ya alhamdulillah senang banget dari dua adegan tersebut terlihat perbedaan yang sangat jelas, dan dari adegan barusan itu memakai bahasa yang sopan dan baik. Baik, untuk Mbak Livia gimana? Yang bisa saya simpulkan itu di mana konflik itu bisa diselesaikan dengan tanpa saling adanya menyakiti lah. Baik. Untuk Mas Faruk gimana tadi setelah melakukan sesi konseling tadi? Menurut sampean? Kalau dari saya itu saya Pak bisa lebih sadar lagi bahwasannya dalam lingkup pertemanan itu menggunakan kata yang baik dan juga mendengarkan teman saat berbicara gitu itu sangat penting. Tuh, Mbak Nela gimana? Dari saya sendiri ya Pak, diam dan tiba-tiba menghidung teman kita itu tanpa tahu itu malah memperburuk keadaan. Oke. Baik, cukup ya. Jadi dari sesi konseling kelompok kita kali ini saya mengambil kesimpulan yang pertama, komunikasi buruk itu seringkali muncul hanya karena asumsi kita, kemudian diamnya kita, atau kata-kata yang dimana itu menyindir kepada teman kita. Ya, yang kedua, komunikasi sehat itu dibangun dengan kejujuran, empati, dan mendengarkan. Ya. Terima kasih atas cerita kalian pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam persahabatan masing-masing. Terima kasih Pak.